Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Minggu 4 Juni 2023. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ayub 28 ayat 12-21 bacaan kita hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur di pagi yang indah ini. Tuhan berkenan atas kehidupan kami dan memberikan hari baru di Minggu Raya ini. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami sehingga firman Allah ini sungguh-sungguh kami pahami dan juga lakukan dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan untuk kami, sampaikan isi hati-Mu, ampuni dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ayub 28 ayat 12-21. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Amin, firman Tuhan. Tema kita hari ini, tidak ada hikmat di dunia ini. Saudara-saudara, jika seseorang berjalan di area terbuka saat matahari sedang terik, lalu topinya disisipkan di kantong celana, kita akan mengatakan betapa bodohnya orang itu. Ia seperti tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apakah fungsi topi itu. Ketika seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah yang begitu rumit dengan penuh ketenangan dan kesabaran, kita lalu lantas berkata, betapa orang itu sungguh berhikmat. Dengan segala kapasitas yang ada padanya, manusia bisa hidup dan melakukan berbagai upaya untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Manusia terus berjalan dalam dinamika menjawab pertanyaan apa dan bagaimana. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologinya pun berkembang maju. Akan tetapi, semua ada batasnya. Ketika ia harus menjawab pertanyaan mengapa, rupanya pada titik tertentu manusia hanya bisa berspekulasi dan berasumsi. Dari proses kehidupan yang panjang, dari percakapan dan perdebatan dengan para sahabatnya, Ayub tidak menemukan jawaban. Seluruh pencariannya di dunia ini berakhir dengan kesimpulan tidak ada jalan untuk menemukan hikmat. Jawaban atas pertanyaan mengapa tidak ditemukan di dunia ini, di negeri orang hidup. Ayat 12.
pembacaan kita. Kita bisa terus bertanya, mengapa saya ada di sini dilahirkan? Mengapa ada penderitaan? Mengapa kita menjadi tua dan akhirnya mati? Saudara-saudara, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, Ayub menemukan jawaban iman. Seperti tertulis dalam pasal 28 ayat 28. Takut akan Tuhan, itulah hikmat. Karena Tuhan punya rancangan, maka kita lahir. Karena Tuhan mengasihi dan menghendaki manusia hidup selamanya bersama Dia, maka kematian ditaklukkannya, sebagaimana dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Hikmat tidak kami temukan di dunia ini, tetapi hikmat itu adalah anugerah dari Tuhan dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu menambahkan hikmat bagi kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga makin kami bertambah-tambah dalam hikmat Tuhan. Dalam menjalani kehidupan hari ini, kami mohon pertolongan dan kasih-Mu. Peliharakan kami dalam beribadah, dalam mengangkat tugas dan pelayanan hamba-Mu, majelis gereja, semua petugas ibadah. Kami melakukan pelayanan yang terbaik demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun yang akan beribadah, persiapkan hati dan hidup mereka, dan masuk dalam rumah Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mendoakan pemerintah bangsa negara kami, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara penegak hukum. Anugerahi hikmat bagi mereka, dan sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun. Ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan, yang sementara berjuang dalam pendidikan berkati dan tambahkan kepintaran. Dan yang bergumul menghadapi kondisi begitu banyak tekanan dan perkara, topang dengan baik hidup mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan orang tua kami, opa dan oma, sehatkan selalu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pesiarahan hidup kami hari ini. Kiranya penyertaan dan kasih Tuhan melingkupi kami. Ini doa, syukur, dan syafaat kami. Kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini dan selamat hari Minggu. Shalom.